Badiru bil a'mal sab'an. Masa depan itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya saja Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Allah itu akan turunkan ujian. Masalahnya sebagian kita ngaji tapi tidak mengamalkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, badiru bil a'mal sab'an. Segera kalian beramal, segera. Sebelum datang tuh ada 7 perkara. Kata beliau, hal tantadhirun illa faqran munsian. Apakah yang kalian nanti itu? Tidak lain kecuali kefakiran. Yang sedang kaya sekarang segera beramal. Jangan nunggu miskin baru mau beramal. Nungguin apa? Kalau Allah sudah berikan kepadamu rezeki, segera beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kalian nunggu kekayaan yang membuatkan melampaui batas. Kekayaan itu ada efek sampingnya, ada efek buruknya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia merasa nggak butuh, merasa cukup sudah. Merasa semua sudah punya. Apa nunggu itu? Anda berpikir orang-orang kaya itu seharusnya berada di soft pertama. Orang-orang kaya itu ada yang ceritanya kawan. Nih orang Ustaz, fulusnya cukup buat 7 turunan, 7 tanjakan, sama belokan juga Ustaz. Jadi nurun nanjak masih nggak habis jamaah, tapi nggak bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia sibuk. Dengan hartanya yang banyak itu dia sibuk. Yang ini, yang itu, rapat sini, rapat. Kalau rapat ada waktu. Kajian, ya Allah, afwan banget Ustaz. Ini, ya apa maksudnya? Untuk umat juga sebenarnya Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan kelewatan. Sodakoh jangan nunggu kaya. Kalau antum nunggu kaya nggak sodakoh nanti. Orang berlatih sodakoh sekarang nih. Sekarang. Datang kotak amal lewat. Usahakan berhenti di depan antum. Tunggu 5 menit. Mikir mau ngasih berapa. Alhamdulillah. Bagus yang seperti itu. Lebih bagus mana? Berhenti atau yang langsung lewat? Dia berhenti masih alhamdulillah daripada yang langsung lewat. Enggak Ustaz, langsung lewat. Anak sodakohnya di depan sana. Ustaz. Ya kita husnudzon, jangan ngelihat fulan. Aduh fulan ini. Kalau ngelihat handphonenya keren. Kotak amal nggak pernah mampir. Jangan nunggu kaya sodakoh. Sekarang sodakoh. 100 perak, 200 perak, 500, 1000, 2000. Dan boleh jadi yang 2000 ini akan lebih ikhlas ya ma. Daripada nanti antum sodakoh, ana sodakoh 1 M. Beda perasaan antum dengan ketika antum sodakoh 2000. Antum sodakoh 2000 malu sama Allah. 1 M, orang baik karena ini. Akhirnya gak ada gunanya. Berarti lebih manfaat mana? 2000 yang antum waktu sodakoh ngelihat, gak ada yang ngelihat, dia masukin. Artinya bener-bener antum itu cuma ingin Allah yang tahu, nggak ingin orang lain tahu. Tapi kalau 100.000 antum nggak malu ngeluarin itu. Sini. 2000 nggak berani sini. Sini. Lain dia gayanya. Jangan nunggu antum kaya baru mau sodakoh. Sekarang sodakoh. Au maradan mufsidan. Nunggu sakit mau beramal. Ada orang-orang sehat nggak pernah sampai masjid. Nggak pernah. Goes 50 kilo tiap hari. Masya Allah. Badannya keren. Masya Allah. Masjid. Azan. Nanti Ustadz.
nunggu sakit. Sakit Ana baru mikir, oh masjid. Berapa banyak orang sakit kalau dengar azan, ya Allah, Abah kepingin ke masjid. Apa nunggu itu gitu loh, nunggu sakit. Karena biasanya orang kalau sudah sakit ada keinginan bertobat, ada kalau dia orang soleh jamaah. Tapi apa antum nunggu itu jangan. Nabi nyuruh kita segera beramal. Au haraman mufannidan, atau nunggu tua renta. Dan banyak masyarakat yang baru ke masjid ketika pensiun. Umur pensiun ini kan umur yang sudah tidak produktif katanya. Baru dia ke masjid. Ke masjid udah sulit untuk sujud. Karena harus pakai kursi. Kita sebagian orang dulu ketika belum pakai kursi, kemana? Maka jangan menunggu yang muda-muda ini untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu nanti kalau saya umur 70 tahun. Nanti insya Allah Ustadz. Ya sekarang kan masih anak muda Ustadz. Sekarang mulai beramal. Antum sudah hadir kajian, dengar kajian Ustadz. Dapat ilmu sedikit. Oh ada amalan yang bagus. Baca banyak la haula wa la quwata illa billah. Antum dawamkan bacaan itu. Antum dengar tentang fadilah sholat duha, antum amalkan walaupun 2 rakaat. Ana belum bisa sholat malam Ustaz, ya udah witirlah sebelum tidur. Witirlah 3 rakaat witir sebelum tidur. Dawamkan hal itu. Lama kelamaan bisa bertambah. Tapi kalau antum menunda-nunda, lama kelamaan hati kita jadi keras jamaah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jangan mau sedekah nunggu nanti kalau sudah datang kematian, mau sekarang ya Allah aku pengen sedekah ya Allah, tunda umurku sedikit aku mau sedekah. Nunggu itu. Sekarang amalkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Atau nunggu dajjal baru mau beramal. Nanti kalau ketemu dajjal ana baru mau ke masjid. Orang kalau sudah ketemu dajjal nggak tahu apakah antum akan beriman atau antum akan jadi pengikut dajjal. Orang itu suka dengan yang aneh-aneh. Dan dajjal bisa mengelabui orang. Awisa'ah wasa'atu adha wa amar. Atau kalian nungguin kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, nggak bermanfaat lagi tobat seseorang. Nggak bermanfaat. Orang melihat matahari terbit dari barat, amantu billah, astaghfirullah, tubtu ilallah, nggak ada gunanya. Kecuali orang yang sudah beriman dan sudah beramal sebelumnya. Tapi kalau nunggu itu, maka tobat itu pintunya terbuka sampai kapan? Sampai matahari terbit dari, kalau sudah terbit udah nggak berguna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.